Krisis Ukraina-Rusia tampaknya makin melebar. Momen pembukaan Olimpiade musim dingin Beijing 2022 dimanfaatkan Presiden Rusia untuk menjumpai Presiden Tiongkok. Pertemuan ini disinyalir akan membentuk aliansi antara kedua negara tersebut. Dikutip dari Tempo.co, penunjukan Cina sebagai tuan rumah Olimpiade telah menuai kritik sejak Komite Olimpiade Internasional memilih Beijing pada 2015. Amerika Serikat, Inggris, dan Australia melancarkan boikot diplomatik yang berarti mereka tidak mengirimkan pejabat politiknya ke Olimpiade itu. Pesta olahraga musim dingin dunia Olimpiade Beijing 2022 dibuka di Stadion Bird's Nest, Beijing, Cina, Jumat 4 Februari 2022. Upacara pembukaan dimulai tak lama setelah Presiden Xi Jinping dan Ketua Komite Olimpiade Internasional Thomas Bach memasuki stadion. Upacara pembukaan disutradarai oleh Zhang Yimou yang juga menangani seremoni Olimpiade musim panas Beijing 2008. Perhelatan ini menampilkan 3.000 penampil di atas panggung yang terdiri dari layar LED definisi tinggi seluas 11.600 meter persegi yang menyerupai permukaan es. Semua penampilnya orang-orang biasa dari Beijing dan provinsi Hebei di dekatnya yang menceritakan kisah kepingan salju sebagai utas utamanya. Pertunjukan di bawah suhu sekitar minus 4 derajat Celcius itu berlangsung sekitar separuh dari total durasi 4 jam upacara pembukaan serupa pada Olimpiade 2008 yang juga berlangsung di Bird's Nest itu. Mengurangi penyebaran COVID-19, penyelenggara telah memutuskan bulan lalu untuk mengurangi jumlah peserta dan tidak menjual tiket Olimpiade. Sebuah pemisah dipasang untuk memisahkan atlet dan personel lain di Olimpiade dari penduduk biasa Cina selama Olimpiade ini berlangsung. Meskipun skalanya lebih kecil ketimbang Olimpiade musim panas 2008, Olimpiade musim dingin Beijing dipentaskan oleh Cina yang kini jauh lebih makmur, kuat, percaya diri, dan konfrontatif di bawah kepemimpinan Xi. Sang sutradara seremoni pembukaan mengatakan upacara itu memperhitungkan latar belakang global yang berubah, termasuk pandemi dan apa yang dia sebut kekuatan musuh yang menekan dan menghitamkan Cina. Dalam situasi global yang baru dan kompleks ini, Olimpiade musim dingin berusaha menunjukkan kepercayaan dan kebanggaan rakyat Cina, cinta rakyat Cina, kasih sayang Cina kepada masyarakat dunia, kata dia kepada kantor berita Xinhua. Awal resmi Olimpiade ini bakal melegakan penyelenggara yang mengelola kompleksitas pementasannya selama pandemi sembari mematuhi kebijakan nol COVID yang diambil Cina. Penyelenggara juga berharap hal itu bisa meredam kecaman keras dari para aktivis dan pemerintah atas catatan hak asasi manusia Cina di Xinjiang dan di tempat-tempat lain yang semuanya ditepis Cina. Saya percaya bahwa pada saat api Olimpiade dinyalakan, semua yang disebut olok-olok boikot ini akan padam, kata Zhao Weidong, juru bicara Olimpiade Beijing kepada Reuters. Menjelang pembukaan Olimpiade, Presiden Rusia Vladimir Putin yang menjadi tamu asing utama tiba lebih dahulu untuk bertemu dengan Xi Jinping. Keduanya sepakat untuk meningkatkan pasokan gas alam ke Cina di tengah meningkatnya ketegangan dengan Barat dan menggarisbawahi janji Xi Jinping untuk memperdalam kerjasama timbal balik. Televisi pemerintah Cina CCTV menegaskan bahwa Putin seperti Cina menyatakan menentang politisasi Olimpiade. Dilansir dari penakatolik.com,
pada saat audiensi umum 2 Februari 2022, Paus Fransiskus menyambut baik semboyan Olimpiade ini yang mengedepankan budaya persaudaraan. Bapak Suci menghargai sungguh Komite Olimpiade Internasional karena telah menambahkan kata komuniter yang artinya bersama. Dalam bahasa universalnya, olahraga dapat membangun jembatan persahabatan dan solidaritas antar pribadi dan antar budaya dan agama. Sementara itu, sebagaimana diberitakan Kompas.com, kantor kepresidenan Ukraina pada Minggu 6 Februari kemarin bersikeras bahwa peluang untuk menyelesaikan ketegangan yang meningkat dengan Rusia melalui diplomasi tetaplah lebih besar daripada serangan ofensif. Menurut Mikhailo Podolyak, sang penasihat kepresidenan Ukraina, Rusia telah melakukan rotasi pasukan skala besar, manuver dan penyebaran senjata secara teratur untuk memastikan tekanan psikologis besar-besaran yang konstan sejak mengerahkan pasukan di perbatasan Ukraina musim semi lalu. Untuk Dinas Intelijen dan Angkatan Bersenjata kami, aktivitas Rusia ini sama sekali tidak mengejutkan. Sebagai pendukung Barat, Ukraina menerima sejumlah besar intelijen mereka tentang kegiatan Rusia dari Kiev. Berapa lama aktivitas Rusia seperti itu akan berlangsung dan untuk tujuan apa itu dipertahankan? Hanya Kremlin yang dapat mengetahui jawaban pasti atas pertanyaan ini. Tugas Ukraina dan mitranya adalah bersiap untuk skenario apapun dan kami memenuhi tugas ini 100%. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengatakan penilaian intelijennya yang menunjukkan bahwa Moskow meningkatkan langkah menuju potensi invasi skala penuh dan memiliki 70% kekuatan yang dibutuhkan untuk serangan semacam itu. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Rusia telah mengumpulkan 110.000 tentara di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina, tetapi intelijen Amerika Serikat belum menentukan apakah Presiden Vladimir Putin benar-benar memutuskan untuk menyerang. Pasukan Rusia yang berkumpul di perbatasan dengan Ukraina tumbuh pada tingkat yang akan memberi Putin kekuatan yang dia butuhkan untuk invasi skala penuh, sekitar 150.000 tentara pada pertengahan Februari. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Putin ingin memiliki semua opsi yang memungkinkan, dari invasi terbatas ke wilayah Donbas yang pro-Rusia di Ukraina hingga invasi habis-habisan skala penuh. Mereka memperkirakan serangan besar akan menyebabkan 25.000 hingga 50.000 warga sipil tewas, bersama dengan 5.000 hingga 25.000 tentara Ukraina dan 3.000 hingga 10.000 tentara Rusia. Sementara itu, ribuan orang turun ke jalan-jalan di kota terbesar kedua di Ukraina dan membawa spanduk bertuliskan Kharkiv adalah Ukraina dan hentikan agresi Rusia. Aksi protes itu pecah saat negara itu bersiap menghadapi kemungkinan serangan militer dari Rusia. Diplomasi selama berminggu-minggu antara Barat dan Moskow tidak menghasilkan terobosan setelah Rusia mengumpulkan puluhan ribu tentara di dekat perbatasan Ukraina. Moskow sendiri membantah berencana menyerang Ukraina, tetapi menuntut jaminan keamanan, termasuk memblokir Ukraina untuk bergabung dengan aliansi NATO. Juru bicara para demonstran mengatakan bahwa secara hipotetis, Kharkiv, sebuah kota industri sebelah timur Ukraina yang terletak 42 km dari perbatasan Rusia, diidentifikasi oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai kemungkinan target Rusia untuk pendudukan jika situasinya meningkat. Para demonstran di Kharkiv berbaris di antara dua alun-alun utama kota dalam suhu di bawah 0 derajat pada hari Sabtu. Mereka menyanyikan lagu kebangsaan dan mengibarkan bendera Ukraina atau mengangkat bendera negara sekutu yang telah mendukung Kiev, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Eropa.
Melansir data Satgas COVID-19 hingga Minggu 6 Februari, ada tambahan 36.057 kasus baru corona. Total menjadi 4.516.480 kasus positif corona. Jumlah yang sembuh dari kasus corona bertambah 10.569 orang sehingga menjadi sebanyak 4.183.027 orang. Jumlah orang yang meninggal akibat virus corona di Indonesia bertambah 57 orang menjadi sebanyak 144.554 orang. Jumlah kasus aktif COVID-19 di Indonesia mencapai 188.899 kasus, bertambah 25.431 kasus dibanding sehari sebelumnya. Pemerintah meminta masyarakat memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kolektif untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena untuk menekan wabah corona dimulai dari menekan angka penularan. Untuk itu, pemerintah menekankan pentingnya perilaku 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Berdasarkan banyak penelitian, rajin mencuci tangan bisa menurunkan risiko penularan virus, termasuk virus corona sebesar 35%. Sementara memakai masker bisa mengurangi risiko penularan virus corona hingga 45% kalau memakai masker kain. Sementara kalau menggunakan masker medis, risiko penularan berkurang hingga 75%. Jagalah kesehatan Anda. Sampai jumpa Senin depan.